Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin selaku dosen pengampu mata kuliah hukum perdata serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Diva Najwa Salsabila, dan kedua rekan saya, Sasi Kirana Andin Kinasi dan juga Ridwan, akan memaparkan hasil dari materi kami. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, bagian pengertian, tujuan, dan fungsi lembaga catatan sipil. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan untuk mencatat dalam suatu daftar tertentu peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi status keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, perceraian, dan kematian, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian tentang adanya atau telah terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tersebut. Fungsi lembaga catatan sipil yaitu mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian, sebagai penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, dan sebagai penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai syarat, prosedur, dan fungsi pencatatan. Pencatatan sipil memiliki tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas di mata hukum. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum perdata, maka pencatatan sipil mempunyai fungsi yang sangat luas. Hal ini jika dikaitkan dengan akta yang diterbitkan dari hasil pencatatan sipil. Dokumen hasil pencatatan sipil yang dalam hal ini berupa akta bersifat universalitas. Hal ini bermakna bahwa akta pencatatan sipil berlaku di mana-mana. Memasuki materi ketiga, yaitu jenis dan manfaat akta catatan sipil. Akta pencatatan sipil adalah akta autentik karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Akta ini dapat digunakan untuk menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum secara benar. Macam-macam akta catatan sipil berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan terbagi menjadi 5, yaitu akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, dan pengesahan anak. Manfaat akta pencatatan sipil secara umum dibagi menjadi 3, yaitu bagi dari pemilik, bagi orang lain, dan bagi pemerintah. Bagi dari pemilik, bermanfaat sebagai alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. Bagi orang lain, bermanfaat untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan, dan bagi pemerintah, bermanfaat untuk menunjang tertib administrasi kependudukan. Selain itu, akta catatan sipil juga mempunyai kegunaan atau manfaat dari sudut hukum perdata, yaitu memberikan kepastian hukum tentang kejadian yang berkaitan dengan peristiwa perdata, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ridwan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu pengaturan catatan sipil di Indonesia. Lembaga pencatatan sipil yang ada sekarang adalah berkelanjutan dari negeri Belanda yang dinamakan Burgerlijke Staat. Burgerlijke Staat adalah sebuah lembaga yang diadakan oleh pemerintah Belanda yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian hukum tentang semua peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan kematian. Lembaga pencatatan sipil di negeri Belanda berasal dari Perancis. Lembaga ini telah ada sejak Revolusi Perancis.
Pencatatan sipil di Perancis kemudian diambil alih oleh pemerintah yang kemudian diberlakukan di negeri Belanda dan di wilayah penjajahan Belanda, termasuk Hindia Belanda. Di Batavia, Jakarta sekarang, catatan sipil telah ada sejak tahun 1820, meskipun secara de jure tahun 1850 yang disesuaikan dengan kedudukan kota Jakarta itu sendiri. Namun, dalam pelaksanaannya hanya diperuntukkan kepada beberapa golongan penduduk saja. Pemberlakuan catatan sipil oleh pemerintah Belanda tersebut sesuai dengan politik hukum pemerintah dan penggolongan pendudukan di Hindia Belanda sesuai dengan pasal 131 Junto, pasal 163 Indische Staatsregeling. Menurut ketentuan tersebut, penduduk di Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 golongan penduduk dengan pemberlakuan aturan hukum yang berbeda kepada masing-masing golongan itu. Sebagai akibat dari politik pemerintah Hindia Belanda, maka aturan pencatatan sipil di Indonesia yang berlaku bagi penduduk tidak seragam aturan hukumnya, yaitu 1. Reglemen Catatan Sipil STB 1849/25 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa. 2. Reglemen Catatan Sipil STB 1917/130 JO STB 1919/81 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan Cina. 3. Reglemen Catatan Sipil STB 1933/75 JO STB 1936/607 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, dan sebagainya. 4. Reglemen Catatan Sipil STB 1904/279 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian bagi warga negara Indonesia perkawinan campuran. 5. Reglemen Catatan Sipil STB 1920/751 JO STB 1927/564 tentang pencatatan kelahiran dan kematian bagi warga negara Indonesia asli di Jawa dan Madura. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa pemerintah Hindia Belanda belum memperhatikan secara serius mengenai pencatatan sipil bagi orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan pencatatan sipil bagi orang-orang yang beragama Islam baru diberlakukan setelah Indonesia merdeka, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, pencatatan sipil di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum. Hal ini membawa akibat terjadi kesimpang siuran pemahaman dan pelaksanaan pencatatan sipil itu sendiri. Untuk keseragaman pencatatan sipil, maka Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil menginstruksikan agar penyelenggara pencatatan sipil diseragamkan dalam pelaksanaannya. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang organisasi dan tata kerja kantor pencatatan sipil kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dalam pasal 4 ayat 1, Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diterapkan 3 tipe organisasi kantor pencatatan sipil, yaitu 1. Organisasi kantor catatan sipil tipe A. 2. Kantor catatan sipil tipe B. 3. Organisasi kantor catatan sipil tipe C. Mengenai pencatatan sipil juga diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan, sedangkan bagi penduduk yang bukan beragama Islam dilakukan oleh kantor pencatatan sipil. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.